Sugeng Siang Rahayu, Rahayu dari Timur Bengawan. Ini ada 29 menit cucunya yang Del Kumandel Gendewati, Sil Pringsil. Nah, engkau bertanya kepada eyangmu, Eyang gurunya siapa sih? Gurunya Eyang. Ya, maka pada kesempatan ini yang akan menjelaskannya kepadamu secara utuh. Ya, nggak apa-apa biar kau tahu yang perjalanannya. Ya. Satu, yang disclaimer dulu ya, jangan seperti yang ya, karena nggak baik. Disclaimer. Nah, Eyang katakan bahwa Eyang itu tidak mempunyai guru siapapun. Nah, kalau pertanyaannya, lah Eyang masa nggak ada gurunya sampai segini gedenya, sampai tua nggak ada gurunya, bohong. Eyang masa nggak sekolah, gitu kan? Jujur saja, Del Kumandel Gendewati, ketika Eyang sekolah dulu, tapi jangan kamu ikutin cara ini nggak bagus, kurang ya. Bukannya nggak bagus tapi kurang, bukannya nggak baik tapi kurang. Nah, yang katakan memori Eyang, pikiran Eyang untuk menyimpan data waktu kecil itu nggak kuat. Nggak kuatnya itu apa? Ya nggak tahu, karena Eyang anaknya orang yang nggak punya ya, jadi beda sama yang lain ya, karena anaknya orang nggak punya, kekurangan gizi. Nah, jadi memorinya itu kurang, tapi di sekolah yang ya lumayan terbaik gitu, terbaik lumayan. Tapi di sekolah itu yang sama sekali nggak menyimpan datanya. Jadi kalau pelajaran matematika apapun itu nggak menyimpan datanya. Bahkan yang sempat kalau ada pelajaran tertentu itu, pelajaran bahasa Inggris, itu disuruh keluar sama gurunya. Jadi gurunya itu nggak mau ngelihat yang ada di dalam, yang disuruh keluar. Itu fakta terjadi ya, disuruh keluar setiap sampai berapa ya, yang ketemu itu 2 tahun, dari kelas 2 SMA sampai kelas 3. Itu kalau gurunya di dalam, yang disuruh keluar, saking bencinya guru itu ya, saking bencinya. Lalu yang di luar tuh ya ngapain, ya udah di luar tuh ya duduk-duduk makan di kantin. Itu tanya itu sama kantinnya, itu apa benar gitu ya. Itu karena waktu itu ada anaknya orang kaya, dan yang itu kan sukanya berantem. Nah, berantem tuh yang suka, ketika berantem hobinya yang nah, ada anaknya orang kaya ini kan punya duit nih, bayar fitnah ke yang difitnah, oh itu anak yang nakal sekali, padahal yang nakal itu anaknya orang kaya itu ya, anaknya orang kaya, tapi yang kalah duit. Jadi guru-guru itu benci sama yang, benci sekali, hingga pada suatu saat ya itulah yang terjadi. Nggak tahu itu guru bahasa Inggrisnya itu saudaranya kali ya, di situ masih main begitu-begitu. Nah, tapi dengan ini tadi loh yang bilang energi api, keinginan hasrat ya, keinginan hasrat itu ketika yang disuruh keluar ya sudah keluar. 2 tahun itu yang keluar, lulus SMA yang kuliah ya, kuliah. Habis kuliah yang merantau ke negara entah berantah di barat sana dan tinggal di sana ya. Ya, untungnya di sana nggak pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Inggris. Nah, yes no ya, mau nggak mau yang harus belajar yes no. Pada suatu ketika
Ya beginilah bahasa Inggris yang on the way I'm speaking English not really well, but people can understand, people knowing what I'm saying. Ya, what I'm saying itu, apa yang katakan itu people knowing and people understand. Ya. Lalu yang datang ke sekolah yang ketemu dengan gurunya yang bahasa Inggris itu yang masih hidup. Setelah yang pikir-pikir, ternyata bahasa Inggrisnya dia ya, yang coba ngomong sama dia, war wawewe wawawa, kayaknya salah itu ya, susunan strukturnya. Jadi yang itu berterima kasih, langsung yang bilang sama beliau, Bu, terima kasih sekali ya kan, dulu disuruh keluar karena ternyata banyak yang salah itu yang ibu ajarkan itu, ibu ngomong aja sekarang sama yang ini banyak yang salah yang harus dikoreksi. Nah, itulah poinnya, ini jangan ditiru loh ya, jangan ditiru. Poinnya ketika kita punya keinginan, hasrat ya, keinginan atau hasrat atau api, energi api itu ya, ternyata bisa ya, belajar dari kenyataan, belajar dari kehidupan, belajar dari semesta. Nah, ternyata bisa. Wah, yang nggak berterima kasih ini namanya yang sekolah. Yang berterima kasih yang sekolah, tetapi jujur waktu itu blank. Ya, ketika sekolah itu nggak masuk, nggak tahu kenapa, susah sekali masuknya. Justru malah ketika yang menemukan kesadaran spiritual, ya karena tiap malam itu yang kan begadang ke tempat-tempat di mana yang itu memohon berdoa, yang punya ketulusan. Mungkin di situ Sang Maha itu kasihan kepada Eyang. Jadi setiap lulus itu nilainya bagus, setiap lulus nilainya bagus. Tapi setiap ujian semester itu yang catur wulan ya, kalau dulu itu nggak bagus, nggak pernah bagus, jelek. Tapi setiap lulus ujian kenaikan terakhir itu selalu tinggi nilainya. Padahal ya cuma ini aja, asal aja. Karena blank di sininya itu nggak ada memorinya, datanya nggak ada. Nah, mungkin Sang Maha itu sayang. Dan mungkin ini terjadi juga dengan orang-orang yang lain. Ya, nggak cuma dengan Eyang. Nah, itulah energi api. Kekuatannya, keinginannya. Ya. Lalu ketika Eyang, karena dulu bapaknya Eyang itu ya suka dengan leluhur, dan dia punya bacaan-bacaan apa itu nggak tahu, disembunyikan di atas atap itu. Lalu yang waktu itu nyari apa gitu di atas atap, menemukan sebuah kertas. Di kertas itu yang baca, yang fotokopi, lalu yang pelajari. Terbukalah kesadaran spiritual Eyang ya. Lalu marah-marah lah bapaknya yang ini, karena dia tahu nih ada yang bawa dari atas ke bawah. Karena usil ya, karena usil itu. Nah, tiba-tiba ketika Eyang main di tempatnya temannya Eyang, ketika dalam sebuah sebuah komunitas itu, di sana itu ada orang yang pura-pura pintar, orang yang ini, dia bilang, oh itu karena belajar dari tempatku, karena dia belajar. Ketika yang pulang sowan dari rumahnya dia, padahal sowan itu main cuma pengen makan aja. Cuma pengen makan ini loh, makan, ngobrol, daripada pusing gitu, gabut. Nah, itu ada yang bilang begitu, oh itu belajar dari aku ya, belajar dari aku gini-gini. Lalu banyak orang bertanya, sebenarnya Eyang nggak masalah sih yang bisa bermain orkestra, dimana ketika dia bilang seperti itu ya yang oke itu komando orkestra. Tapi kelama-lamaan yang muak dengan orkestra itu, makanya yang jujur aja, nggak ada bantuannya dari dia. Belajar apa? Nggak ada. Semuanya itu karena tertempa oleh proses, oleh pengalaman. Jadi
yang jadi mengerti tentang arti semesta dan jadi mengerti tentang apa yang namanya Bopo Angkoso Ibu Bumi. Nah, jadi bukan karena berguru, tidak, karena yang menyadari kesadaran itu terbangun lalu menyadari dan welas asih itu tadi. Nah, yang sering nih ngasih ke orang-orang walaupun sedikit nggak banyak ya, nggak terus yang bagi-bagikan di video ditonton pembagian rezeki gini, enggak. Ketika yang main, yang ninggalin sesuatu nih ya, wujud materi, wujud uang, wujud makanan, wujud apapun itu, tiba-tiba ada temannya yang bilang kamu tuh sukanya weh tahu gak, ngasih gini. Loh, apa salahnya aku ngasih? Apa salahnya ya? Apa salahnya aku ngasih ke orang-orang? Orang aku juga bukan caleg. ngasih untuk disuruh milih, tidak, karena ketulusan, karena punya aku segitu, punyanya hanya itu, dan membantu dengan ikhlas. Apa yang bisa aku bantu, yang tidak ya tidak, itu aja. Nggak tahu dunia ini, manusia ini semakin banyak rasa iri, rasa cemburu, rasa dendam. Yang saja yang disuruh keluar nggak dendam, malah berterima kasih. Ya, ketika waktu SMA itu berterima kasih, nggak dendam. Disuruh keluar betapa menyakitkan ya itu. Kamu bayangin, ya, kamu bisa merasakan ketika kamu disakiti secara psikologi, ya, dipermalukan, betapa menyakitkan. Tapi ya biasa aja, ketemu malah berterima kasih. Untung aku nggak ikut pelajaranmu. Kalau ikut pasti aku nggak pintar, nggak sampai ke barat sana ya, nggak sampai ke Amerika, kemana-mana ya. Itulah. Nah, sekarang ketika Eyang itu berhasil melampaui kesusahan itu, lalu belum pintar sekali, masih bodoh. Ada lagi itu orang yang pengen bermain orkestra. Oh, itu karena aku. Nggak ada. Bukan karena dia, bukan karena berguru, apalagi berguru. Ilmu apa sih yang dapat dari orang-orang? Nggak ada. Ilmu kesusahan iya, dan proses. Ketika dari orang-orang itu memberikan kamu kesusahan, maka kamu dengan sabar, dengan ikhlas, dengan tekun menghadapinya, maka akan menemukan jalan pintu keluar dari segala permasalahan. Tapi apa kontribusi mereka di dalam hidupmu? Apakah mereka menasihatimu dengan baik, menasihati dengan baik, memberikan ilmunya, memberikan petunjuknya, jalannya? No. Ya, belkedes. Enggak ada. Kayak gitu khususnya yang Komando Gendrawati. Segala sesuatu itu butuh proses. Dimulai dari kesadaran dulu. Ya, engkau belajar apapun itu, tentang leluhur, tentang apapun, siapkan memori dalam pikiranmu. Tetapi memori dalam pikiranmu tidak akan bisa menyimpan jika engkau tidak melampaui yang namanya kesadaran spiritual. Jadi kesadaran spiritual itu penting. Ketika engkau sadar spiritualmu, tujuanmu, apa yang kau inginkan, jika itu selalu kau ciptakan di dalam alam bawah sadar maupun alam sadarmu, mata ketiga ini, ya, pengen ini, selalu engkau pikirkan dan engkau memohon kepada Sang Maha, ya, dengan hati yang tulus, penuh kesabaran, dan dengan hati yang lemah lembut, dengan hati yang tidak sombong, maka segala kesusahan akan bisa kau hadapi. Apakah yang sekarang udah enak nggak susah? Masih susah gitu, masih susah. Yang enak itu pasti sesuatu yang cara dapatkannya mudah, cara mendapatkannya mudah. Cara mendapatkan mudah bagaimana? Ya pasti melanggar suatu aturan, itu enak. Tapi yang taat dengan aturan nggak mungkin.
ya akan instan merdeka dan enak, nggak akan. Sesuatu yang proses itu pelan-pelan dan hasilnya ya flat aja, segitu aja. Ketika gajinya itu golongan 3A 3B ya segitu, tapi kalau ketika golongan 3A 3B gajinya, rumahnya mewah, mobilnya mewah, semuanya mewah, pasti melanggar peraturan ya, karena di situ ada aturan. Kalau UMR ya segitu aja, kalau 3 UMR ya segitu gajinya. Tetapi ketika UMR kok mobilnya Mercy, mobilnya Volvo, ada 4, ada 5, ya, rumahnya 7, ya itu berarti melanggar aturan ya, karena semuanya jelas ya. Aturan itu aturan yang bagaimana, ya nggak tahu aturan yang bagaimana. Bagaimana dengan yang beruntung, yang orang yang beruntung, yang gajinya UMR tapi sukses? Ya itu berarti bukan beruntung, gajinya berarti bukan enggak UMR, itu wira swasta. Beda dong bisnismen sama orang yang sudah terikat dengan sistem yang gajinya udah segitu ya. Kiranya gitu cucunya yang di sini poinnya yang menerangkan kepada model Gumandil Gendewati dan Silbringsel, yang menerangkan ini, yang disclaimer tadi, jangan ikuti yang karena kurang baik ya. Poinnya adalah bukalah kesadaranmu. Poinnya adalah yang memberitahukan kepadamu bahwa tiada guru sebenarnya ya. Belajar dari semesta, belajar dari semesta. Meskipun kamu belajar dengan sungguh-sungguh, tetapi jika itu nggak masuk dalam pikiran otakmu datanya, berarti kamu itu pergi ke sana menimba ilmu itu hanya dengan pikiran kosong. Dan ketika ditanya ya hawa aja, karena belum bangkit kesadarannya. Sama seperti yang waktu itu, belum bangkit kesadarannya ya. Jadi begitu Del Gumandil Gendewati yang sedikit ngasih wejangan tentang proses kehidupan. Fakta, ini fakta yang nggak bikin-bikin, karena yang mencintai, mengasihi cucu-cucunya yang Del Gumandil Gendewati dan Silbringsel. Nah, tentang perang-perang gaib itu ada partnya itu 1, 2, dan 3 ya, dilihat aja ya, perang-perang gaib. Nah, hubungannya dengan sang satrio bagaimana, yang ya itulah sang satrio kesandung kesampar. Memang proses kesandung kesampar itu menyakitkan, prosesnya menyakitkan, tetapi hasilnya luar biasa, pasti hasilnya luar biasa. Jadi jangan mendiskreditkan kesandung kesampar itu hal yang kurang baik. Kesandung kesampar itu suatu proses. Nah, ketika nanti kamu sukses, pasti banyak yang ngaku-ngaku itu karena engkau belajar darinya, karena itu karena dia, karena spiritual yang diajarkan dan sebagainya. Padahal sebenarnya nggak ada. Sukses itu ya karena dirimu sendiri ya. Kamu mau dikasih ilmu apa ketika kamu hanya duduk di rumah, ya nggak ada yang namanya proses. Nah, coba kasih ilmu yang banyak, terus kamu di rumah tiduran aja, nggak bergerak, nggak ngapa-ngapain, ya nggak bisa ya. Jadi proses itu ya dirimu sendiri gitu ya. Del Gumandil Gendewati Silbringsel, jangan ngaku-ngaku jadi gurunya Eyang ya. Ya nggak suka, tapi Eyang bisa bermain orkestra, dimana orkestra itu yang hanya menunduk mengangguk-angguk iya. Tetapi ketika engkau terlalu berlebihan, maka no, I will say no. Stop your drama, stop your orchestra. It's not really good for our relationship between you and me. Okay, understood ya kayaknya ya. Hasta la vista, vamos amigo, señora, señorita, señor.
Donde.